Selamat pagi Bu Atin. Selamat pagi Bu Uni. Bagaimana kabarnya? Kabar saya baik Bu Uni. Bagaimana Bu Uni? Alhamdulillah, Bu Atin baik, saya juga baik ya. Iya. Oke, kita hari ini persiapan mau supervisi yang akan kita laksanakan minggu depan ya Bu Atin. Iya betul. Ya, tapi sebelum kita ke supervisi minggu depan, saya mau menganalisa dulu kira-kira ada masalah apa sih selama ini dalam pembelajaran Bu Atin di kelas. Oke, ya Bu Uni. Masalahnya tuh banyak ya. Oh banyak, Ya. coba apa aja nih? Yang pertama itu kadang nih ya kita masuk kelas itu masih sedikit kotor. Kotor kan mengganggu ya. Iya Kotor betul. kan, kurang nyaman. Kadang anak-anak lupa mungkin tidak membersihkan kelasnya. Terus yang kedua, ada lagi. yang kedua ketika kita membutuhkan LCD atau membutuhkan alat yang lain yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan disajikan itu, kita harus nyari alatnya atau harus mempersiapkan sendiri gitu. Terus yang ketiga itu di beberapa kelas saya jumpa itu ada beberapa anak yang cenderung pasifnya itu dalam arti bisa diam, bisa cuek gitu ya, terserah mau belajar apa, saya yang penting ikut saja di dalam kelas tanpa seperti itu nggak masuk ke dalam area yang sedang di dalam pembelajaran itu loh. Kayak mereka tuh di luar, tetapi dianya di dalam, tapi pikirannya di luar, itu kan sama aja dengan tidak aktif gitu. Dari beberapa masalah itu ya ada kelihatannya 3 tadi ya. Yang paling Bu Atin soroti dan ingin diselesaikan kira-kira yang mana ya Bu ya? Ya, dari 3 itu sebenarnya yang menjadi ini sekali ya masalah bagi saya itu bagaimana sih kita membangun keaktifan siswa secara rela dalam pembelajaran. Jadi biar anak-anak tuh senang kalau mereka sudah aktif, berarti kan di dalam dirinya tuh udah senang tanpa ada paksaan gitu kan, rela itu tulus ikhlas mengikuti pembelajaran gitu. Kalau ikhlas kan nanti hasilnya lebih baik yang diharapkan. Iya pasti ya Bu ya, luar biasa. Berarti ada satu masalah yang ingin diselesaikan ya di sini ya Bu Atin. Oke. Selama ini nih kira-kira apakah Bu Atin tuh pernah melakukan usaha belum sih untuk meningkatkan keaktifan siswa yang tadi Bu Atin ceritakan tadi itu? Saya sering sih, misalnya anak-anak diminta untuk membacakan soal di dalam satu kelas giliran gitu kan, jadi memancing keaktifan mereka gitu. Terus yang kedua penugasan ya, dikasih tugas, terus kemudian PR, walaupun PR-nya sekarang tidak terlalu banyak ya Bu, karena tertentu saja terpaksa melakukan PR. Terus kemudian ada project gitu ya, semacam hasilnya ada gitu, dan anak-anak suka. Cuman kadang juga ada anak-anak yang dalam bahasanya tuh dalam tanda kutip tuh lelet ya, lama mengerjakannya. Ada anak yang aktif sekali cepat selesai, ada juga yang kelamaan, tidak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati begitu. Jadi dari hal-hal tadi yang sudah pernah Bu Atin lakukan, kira-kira nih ada nggak ya rencana-rencana ke depannya, mungkin ada strategi yang lebih kira-kira lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan keaktifan siswa itu Bu? Ya, rencananya besok anak-anak tuh dibagi dalam beberapa kelompok, terus kemudian tentunya memperhatikan ini ya, tingkat keaktifannya, jangan yang aktif dengan yang aktif itu, jangan seperti itu. Jadi yang aktif dengan beberapa anak yang dianggap kita tuh diam saja pasif gitu. Jadi ada pembagian kelompok seperti itu, ada strateginya ya. Terus mereka nanti berdiskusi, diharapkan dalam diskusi tersebut yang aktif memancing nih teman-teman yang belum bisa aktif. Jadi ada tukar pendapat, terus kemudian nanti setelah selesai dapat solusi dalam permasalahan diskusi tersebut, mereka diharapkan bisa presentasi. Dalam presentasi itu kelompok yang presentasi juga timbal balik nih sama anak yang sedang mengikuti presentasi, yang di luar audiennya gitu, saling memberikan tanggapan atau masukan. Jadi di situ saya harapkan tercipta keaktifan. Begitu. Luar biasa sekali. Tadi kalau tidak salah dari yang saya tangkap dari Bu Atin itu ada 2 rencana utama ya. Yang tadi pertama itu ada diskusi, kemudian yang kedua itu ada presentasi ya. Betul. Ya.
Terus nih kira-kira nanti rencana-rencana tersebut itu akan diterapkan dalam supervisi ya tentunya Iya, ya. betul. Untuk supervisi itu nanti sendiri mau mengambil kelas mana ya Bu? Rencananya di kelas 8E. Kelas 8E minggu depan jadwalnya hari apa ya? Hari Senin Hari Senin tanggal 22 Mei Oke. 2023. saya catat dulu ya di Ya, kelas silakan. 8E, kemudian harinya hari Senin tanggal 22 Mei 2023. Untuk jamnya jam keberapa 3, ya? Jam ke-3 dan 4. Kalau boleh tahu nih Bu, lebih lanjut lagi ya. Tema yang mau diangkat apa ini nanti ya? Tentang konflik sosial. Wah, konflik sosial kelihatannya menarik. Iya, Dan tujuan pembelajarannya apa itu kira-kira? Tujuannya berarti menganalisis konflik sosial. Menganalisis konflik sosial tentu saja dengan menggunakan strategi yang tadi itu ya. Nah, untuk melancarkan rencana dari Bu Atin itu, langkah-langkah apa saja yang akan Bu Atin lakukan setelah ini sebagai persiapan? Saya nanti akan membuat RPP, mengcombine dari beberapa macam sumber ya Bu, karena saya juga harus belajar dari RPP orang lain, nanti disesuaikan dengan keadaan sekolah. Terus kemudian nanti membuat media menarik mungkin yang disiapkan berbagai macam konflik, dari konflik yang skalanya kecil sampai konflik yang skalanya lebih besar. Terus kemudian ada LKPD. LKPD itu nanti diusahakan membuat yang biar anak-anak itu tertarik dengan LKPD yang kita buat, mungkin dengan variasi yang tidak seperti itu terus. Ya. Luar biasa nih ya perencanaannya, dari merencanakan diskusi dan presentasi serta langkah-langkah lanjutan yang akan dipersiapkan untuk persiapan supervisi Bu Atin ini luar biasa. Ini masih ada waktu beberapa hari, sekitar 3-4 harian ya kelihatannya kalau nggak salah, menuju hari Senin itu. Silakan nanti Bu Atin mempersiapkan sebaik mungkin dari menyusun RPP, kemudian membuat media dan juga LKPD yang menarik bagi siswa, sehingga harapan atau tujuan Bu Atin untuk meningkatkan keaktifan siswa itu bisa terlaksana atau tercapai ya. Kelihatannya kebagian guru itu kan kalau muridnya itu bahagia juga ya, gitu aktif. Betul. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi besok hari Senin ya Bu, insya Allah. Tanggal 22 ya Bu. Ya, silakan kalau mau beraktivitas kembali. Saya pamit dulu. Assalamualaikum Bu Atin. Waalaikumsalam Bu Ning, terima kasih. Sama-sama, saya terima kasih. One, two, three, yes. Paham? Terus yang kedua, kelas 8E. Yes, yes, yes. Gitu ya. Bisa? Satu, dua, one, two, three. Yes. Kelas 8E. Yes, yes, yes. Sudah siap?
konflik dalam kehidupan sosial. Kalau ada yang merasa tidak jelas boleh ke depan. Assalamualaikum Bu Atin. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Setelah kemarin kita melaksanakan supervisi, kemudian kita akan ngobrol tentang bagaimana hasil dari pelaksanaan supervisi kemarin. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bu Atin. Kira-kira menurut Bu Atin gimana tentang pelaksanaan supervisi kemarin? Apakah sudah terlaksana dengan baik, sesuai dengan harapan seperti yang Bu Atin inginkan atau belum? Gitu. Menurut pendapat saya, seperti yang di kelas 8 kita kemarin, Ya. sudah mencapai, cuma memang ada beberapa hal yang belum anak yang belum yang sesuai dengan harapan saya. Biasanya anak laki-laki yang belum. Seperti apa itu ya Bu contohnya? Kan kemarin memakai kursi, Iya, kursi dan ya. Saya lihat itu ada beberapa anak laki-laki, ya perempuan ada juga yang di dalam diskusi itu cenderung diam. Ini yang membuat saya bertanya-tanya yang itu karena apa itu bisa saja minder ya, karena pemahamannya berbeda-beda kan kadang kalau saya salah nih, salahnya atau juga dia belum menguasai Tapi kalau menurut Bu Atin sendiri dari kemarin aspek yang ingin dikembangkan itu kan menurut catatan saya di sini adalah untuk meningkatkan keaktifan peserta didik ya. Dan Bu Atin menggunakan strategi dua macam ya, yaitu diskusi dan presentasi. Dan menurut pembicaraan kita tadi secara umum sudah terpenuhi ya, hanya ada sedikit tadi yang anak laki-laki. Kira-kira apa yang bisa Bu Atin lakukan ya sebagai tindak lanjut nanti untuk mengatasi apa istilahnya sedikit belum tercapaiannya itu yang masih berapa persen ya kira-kira kalau yang tercapai yang dipresentasikan itu sekitar 90% sudah tercapai ya Bu ya. Iya. Masih. Oh ya 10%-nya yang masih menjadi tantangan lah dan memerlukan tindak lanjut. Kira-kira tindak lanjutnya apa itu yang bisa direncanakan atau tidak direncanakan? kelas 8 ini memang cukup unik ya Bu ya. Tapi aktif dalam arti cuma belajar. Cuma anak laki-laki itu memang semuanya main HP. Oh, anak laki-laki suka main HP. Jadi rencananya ke depannya saya akan membuat apa ya namanya ya pembelajaran itu ada dikaitkan dengan dimasukkan ada kuis atau mungkin juga bisa masuk evaluasinya mereka juga diskusi dan Jadi untuk tindak lanjutnya nanti akan mencoba menggunakan puisi sih Bu atau kakak untuk terutama di evaluasi. Tadi menurut berarti anak-anak itu nggak bisa lepas dari HP ya atau anak zaman sekarang. Oke, untuk tindak lanjut itu sendiri apakah nanti Bu Atin kira-kira memerlukan pendukung agar tidak terlaksana atau perlancar pelaksananya? ya tentu Bu saya berarti kan menyiapkan LCD tadi ya biar menarik terus kemudian dan media yang menggunakan LCD terus kemudian saya minta bantuan beberapa teman yang sudah biasa menggunakan kahot atau khusus biar lebih gampang. Oke, berarti itu pendukung yang Bu Atin perlukan ya. Benar untuk ukuran keberhasilan nantinya ketika nanti akan menggunakan khusus atau tahap itu seperti apa? Masih tinggal 10% anak itu ya. Berdasarkan targetnya ini kan memang suka
suka curi-curi, kadang tidak pakai HP-nya tuh curi-curi. Iya. Orang tuanya yang pakai HP dong. Kalau sudah dari mereka sudah asik dengan HP, saya rasa ya paling kurang 1% mungkin, karena memang batasan kuota mereka mungkin bawa HP tapi tidak ada kuotanya, ataupun catering bisa ya. Kadang ketika teman anak-anak kan jangan pakai pulsa sendiri gitu ya. Ya nanti ada jalan. Oke, baik. Jadi itu ukuran keberhasilan nanti ya untuk yang tindak lanjut untuk yang Bu Atin permasalahkan. Nah, untuk waktunya bagaimana Bu? Kira-kira kapan nih Bu Atin akan menerapkan? Ini kan di dalam semester ya, mungkin minggu depan juga akan di jam yang sama. Masih ada satu minggu ya sebelum tes. Jadi untuk waktu rencananya kira-kira bisa minggu depan ya. Oke Bu Atin, saya rasa sudah cukup ya untuk